Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 1905102072. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai program Q. Untuk itu, mari kita cek programnya. Berikut adalah program Q yang diimplementasikan dengan array. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai program, saya ingin menjelaskan apa itu Q. Q atau antrian adalah suatu bentuk khusus dari list linier atau daftar linier. Nah, dengan operasi penyusupan atau insertion hanya diperbolehkan pada salah satu sisi, yaitu sisi belakang yang disebut head, dan operasi penghapusan atau deleting hanya diperbolehkan pada sisi depan yang disebut front dari list. Q menggunakan metode pivot di mana yang masuk pertama kali akan keluar pertama kali juga. Oke, itu saja penjelasan mengenai Q. Kita lanjut ke penjelasan program. Nah, di sini dimulai dari prosesor dan header file. Nah, di sini kita hanya menggunakan dua baris prosesor untuk mendefinisikan header file IOStream untuk standar input atau output string dan max untuk maksimum data array pada queue atau antrian. Nah, di sini using namepad std ini digunakan agar IOStream dapat bekerja pada C++. Oke, kita lanjut ke struct data. Nah, ini ya struct data. Pada struct kita mendeklarasikan front, rear, dan array data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max. Deklarasi variabel pada struct sama halnya dengan pendeklarasian variabel pada umumnya, karena di sini kita hanya memiliki tipe data yang sama, jadi kita bisa menghemat baris dengan menyebariskan 3 variabel bertipe integer. Oke, lanjut kita memeriksa antrian. Nah, kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh atau is full atau fungsi pertama, dan antrian kosong is empty. Keduanya mengembalikan nilai boolean, jadi kita cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Pada fungsi is full akan mengembalikan nilai true jika nilai q.read sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan max, atau false jika tidak sama. Nah, pada fungsi isEmpty akan mengembalikan nilai true jika nilai qr sama dengan 0 dan false jika tidak sama. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan antrian. Nah, untuk menampilkan antrian, kita perlu memeriksa apakah antriannya kosong. Jika kosong, maka tidak ada data untuk ditampilkan. Jadi cukup tampilkan pesan antrian kosong. Tapi, jika antrian berisi data atau ada antrian di sana, maka tampilan data yang ada di antrian menggunakan for loop. Di sini kode digunakan perulangan atau loop hanyalah elemen setiap data yang telah dimasukkan dengan menggunakan koma kecuali data terakhir. Nah, di sini mungkin kita bertanya kenapa kita tidak memulai pembuatan fungsi yang utama dari program yang kita tulis, yaitu enqueue dan dequeue, dan fungsi dan kode lainnya setelahnya. Ini dikarenakan compiler pada C++ membaca kode yang kita tulis dari baris atas ke bawah. Compiler tidak akan mengcompile program jika ada variabel atau fungsi yang tidak didefinisikan atau dideklarasikan.
compiler juga tidak akan mengcompile program dengan variabel atau fungsi yang didefinisikan di baris paling bawah, tapi dipanggil pada baris kode di atas. Nah, kita lanjut ke input data keantrian. Untuk menginputkan data keantrian, hal utama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak dapat menambahkan data keantrian karena sudah tidak ada ruang lagi yang tersedia. Jika masih ada ruang, maka inputkan data keantrian dan tambahkan satu nilai ke queue.read di mana data tersebut berada pada antrian paling belakang. Di sini kita juga memanggil fungsi print queue yang telah didefinisikan pada baris kode sebelumnya secara langsung setelah data ditambahkan. Jadi user bisa melihat data ada di dalam antrian. Nah, selanjutnya kita mengambil data antrian. Mengambil data antrian sama halnya dengan menampilkan antrian tadi. Untuk mengambil data dari dalam antrian atau mengeluarkannya atau DQ, pertama kali kita perlu memeriksa apakah ada data dalam antrian, karena kita tidak dapat menghapus data yang tidak ada pada antrian. Jika ada data pada antrian, maka geser data ke antrian paling depan atau queue front. Di sini kita akan menimpa data yang keluar dari antrian yang paling depan dan kemudian mengurangi satu nilai queue.read. Oke, di sini menggunakan perulangan. Nah, setelah semua fungsi dan variabel yang kita butuhkan telah tersedia, langkah terakhir adalah menggunakan fungsi-fungsi dan variabel tersebut menjadi sebuah program yang kita inginkan, yaitu program queue dengan memanggilnya dan memolesnya menjadi sebuah menu pada fungsi main. Nah, ini integer main ya. Di sini menggunakan while agar program terus mengulang-ulang selama syarat dalam while terpenuhi. Di sini ada tampilan menu, pilihan menu, yaitu yang pertama ada enqueue, dequeue, dan keluar. Masuk ke switch case di pilihan pertama atau case pertama. Di sini untuk menampilkan fungsi enqueue, yaitu untuk menambahkan data ke antrian. Dan case kedua di sini untuk menampilkan fungsi dequeue, yaitu untuk menghapus atau mengeluarkan data dari antrian. Dan case ketiga di sini untuk keluar atau mengakhiri output dengan mencetak kalimat terima kasih telah menggunakan program. Oke, kemudian kita akan mengcompile dan run programnya ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita perbesar. Di sini outputnya akan muncul menu pilihan. Pilihan pertama enqueue, pilihan kedua dequeue, dan pilihan ketiga adalah keluar. Saya ingin masukkan pilihan 1 dengan data 33. Di sini queue tertera ya 33. Dan saya ingin masukkan pilihan lagi 1 dengan data 44. Nah, queue pada antrian pertama 33, pada antrian kedua 44 ya. Kemudian saya masukkan pilihan 1 lagi dengan nilai data 66. Nah, di sini queue-nya pada antrian pertama 33, pada antrian kedua 44, dan pada antrian ketiga 66. Kemudian saya ingin memilih pilihan 2. Nah, di sini yang pada antrian pertama itu sudah dihilangkan ya. Oke, kemudian saya ingin memilih pilihan ketiga. Nah, terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, berikut ini adalah outputnya. Oke, sekian penjelasan program queue dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan thanks for watching. Bye-bye.